Pihak kepolisian berupaya melakukan pengejaran terduga pelaku yang terlibat tindak pidana perjudian internasional. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam program Astacita. Operasi penegakan hukum dilakukan serentak di berbagai wilayah, antara lain Kabupaten Pamekasan, Kota Tangerang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, hingga Kabupaten Cianjur. Dari hasil pengungkapan, penyidik menangkap puluhan tersangka terkait judi online. Pemirsa, prajurit 1 Farhan Sauki Marpaung yang meninggal dunia saat bertugas pengamanan perbatasan RI Papua Nugini diduga dianiaya oleh seniornya, dimakamkan secara militer di perkuburan umum Desa Hesa Air Genting, Asahan, Sabtu pagi. Komandan Brigif 25 Siwah akan mengawal proses hukum yang terjadi terhadap prajuritnya. Suasana duka menyelimuti penyerahan jenazah almarhum prajurit 1 Farhan Sauki Marpaung dari Masjid Nur Sadah untuk dimakamkan secara militer. Keluarga tak sanggup menahan tangis atas kepergian almarhum yang masih muda dan begitu cepat saat bertugas di perbatasan Papua Nugini. Proses pemakaman jenazah dipimpin langsung Komandan Brigade Infanteri 25 Siwah, Kolonel Infanteri Dimar Bahtera sebagai pimpinan membawahi Batalion 113 Jaya Sakti. Dan Brigif 25 Siwah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga dan akan mengawal kasus kematian korban yang diduga mendapat kekerasan dari seniornya. Hingga kini terduga pelaku sudah ditahan di POM Timika guna pemeriksaan mendalam. Adik kita meninggal karena sakit dan ada dugaan kekerasan memang. Tetapi kejadiannya ada di daerah penugasan dan sedang dilaksanakan mekanisme untuk memeriksa dan menyelidiki dari proses kejadian ini. Kita tidak bisa memutuskan atau menjudgment seperti apa hasilnya karena ada mekanisme yang lebih kuat, lebih profesional. TNI akan melakukan pemeriksaan secara profesional dan berkeadilan terkait proses hukum yang terjadi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan. Sebelumnya, jenazah Pratu Farhan Sauki Marpaung tiba di rumah duka di Asahan, Sumatera Utara. Pratu Farhan merupakan prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia Papua Nugini dan diduga meninggal dunia dianiaya seniornya. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Pratu Farhan Sauki Marpaung di rumah duka di Desa Hesa Air Genting, Asahan, Sumatera Utara. Bahkan salah seorang keluarga hingga jatuh pingsan tak kuasa melihat jenazah tiba di rumah duka. Almarhum Pratu Farhan Sauki Marpaung merupakan prajurit TNI dari Batalion 113 Jaya Sakti yang meninggal dunia di pos Sanepa Intan Jaya Papua ketika tugas menjaga perbatasan RI Papua Nugini. Pratu Farhan diduga dianiaya oleh senior berpangkat Kopda di pos penjagaan. Sebelum dianiaya, almarhum mengaku kepada rekannya dirinya sakit dan badan menggigil. Kecewakan anakku bukan mati di ujung senjata GPK. Anakku mati sesama TNI, sakit lalu menghangatkan badan ke dekat perhatian. Lalu datang seniornya berpangkat sersan menanyakan, kenapa kau dek? Aku sakit bang. Lalu si sersan ini memijiti, lalu memanggil diajak ke samping. Setelah diajak ke samping, informasinya itu ditanya. Diajak aku sakit, lalu disuruh tunduk, lalu dipukul pakai ranting punggungnya, lalu ditendang. Nah, itu dia tersungkur, jatuh, lalu dia bangkit, terjadi pembelaan dia. Aku bangga sama anakku walaupun mati, dia berani melawan, membela nyawanya. Sementara itu, Kadis Penat Brigjen TNI Doni Pramono menegaskan kasus masih dalam penyelidikan. Proses hukum masih akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tidak ada Asia waktu itu. Jenazah korban dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Keluarga berharap penyebab dari kematian korban dapat penjelasan resmi dan pihak keluarga juga berharap mendapatkan keadilan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Anak kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, pelaku pembunuhan terhadap anak pengurus parpol di Kota Cilegon, Banten ditangkap. Pelaku pembunuhan nyaris babak belur dihajar massa setelah ditangkap polisi di Kota Cilegon, Banten. Setelah diperiksa petugas, pelaku merupakan pembunuhan terhadap Muhammad Axel Harman Miller, anak pengurus parpol yang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah mewahnya pada 16 Desember 2025 lalu. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk mencari petunjuk lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Sebelumnya insiden berdarah ini terjadi di sebuah rumah mewah milik petinggi salah satu partai politik di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon, Banten. Seorang bocah 9 tahun yang merupakan anak pemilik rumah ditemukan meninggal secara mengenaskan. Curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemberatan rumah yang dianggap kosong. Dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ibu dan dua anaknya yang ditemukan tewas di rumah kontrakan Jalan Warakas 8 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi kemarin dikenal sebagai tetangga yang tertutup dan bukan warga setempat. Rumah kontrakan di Jalan Warakas 8 Tanjung Priok, Jakarta Utara yang menjadi tempat kejadian perkara tewasnya 3 orang yang merupakan satu keluarga masih terlihat sepi Sabtu pagi. Garis polisi masih terpasang. Sejumlah tetangga menyebut keluarga tersebut tidak banyak bersosialisasi dan bukan warga asli lingkungan setempat. Mereka diketahui hanya tinggal mengontrak dan belum lama menetap di kawasan tersebut. Salah satu tetangga korban, Yanti, mengatakan keluarga tersebut jarang keluar rumah dan hampir tidak pernah bergaul dengan warga sekitar. Belum lama sih setahu saya. Belum lama ya? Ada berapa bulan kalau menurut Ibu? Ya, pokoknya belum ada setahun lah. Belum ada setahun. Nah, untuk kehidupan sosial pada masyarakatnya gimana, Bu? Ya itu, nggak pernah keluar, nggak pernah ngumpul gitu, nggak pernah. Paling keluar kalau itu suka beli nasi, atau nggak keluar mau jualan es, kan katanya jualan es. Ya udah, dari gitu aja. Untuk komunikasi dengan warga lainnya? Ya, saya juga nggak tahu namanya siapa. Oh, begitu. Kita terus tinggal di situ ya juga belum lama, kayak gitu. Oh, artinya bukan warga sini? Bukan ya? Sebelumnya 3 korban ditemukan meninggal dunia di dalam rumah kontrakan tersebut. Mereka adalah Siti Solihah 50 tahun, Afiyah Al-Adilah Jamaluddin 27 tahun, dan Adnan Al-Abrar Jamaluddin 13 tahun. Sementara satu anggota keluarga lainnya, Abdullah Syauki Jamaluddin 22 tahun, ditemukan dalam kondisi kritis dan langsung dibawa ke RSUD Koja untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini pihak Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki penyebab kematian korban. Polisi mendalami temuan bahwa korban ditemukan dengan kondisi mulut mengeluarkan busa yang menjadi salah satu petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga Warakas, Jakarta Utara digegerkan dengan kematian seorang ibu dan 2 anaknya di kamar kontrakan mereka. Diduga para korban keracunan karena jasad ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Namun hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Polres Metro Jakarta Utara masih menyelidiki insiden penyebab 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di rumah kontrakan mereka di Warakas, Jakarta Utara. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama Siti Solihah 50 tahun dan 2 anaknya, Afiyah Adilah Jamaluddin 27 tahun dan Adnan Abrar Jamaluddin 13 tahun. Ada indikasi ketiga korban meninggal karena keracunan, karena jasad ditemukan dengan mulut berbusa dan terdapat ruam merah. Namun polisi masih selidiki penyebab pasti kematian korban. Untuk dugaan penyebab kematian belum bisa kita sampaikan saat ini karena proses analisa dan pemeriksaan masih berlangsung. Itu termasuk barang-barang yang tadi saya sebutkan masih dalam juga pemeriksaan dari lapor.
Ya, itu juga masih dalam pemeriksaan ya. Artinya yang secara kasat mata memang ada ruang merahnya, namun penyebabnya apa atau sebanyak apa, karena apa, masih dalam pemeriksaan dari dokter forensik yang menangani. Kini jenazah ketiga korban tengah berada di RS Polri guna pemeriksaan luar dan autopsi. Polisi juga telah periksa 4 saksi, termasuk 2 orang yang juga merupakan penghuni rumah kontrakan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain pemirsa. Barreskrim Polri bongkar jaringan